wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat hingga kita semua bisa berkumpul di acara hari ini yang insyaallah dirahmati Allah. Selamat pagi saya ucapkan kepada para tamu undangan, Bapak Ibu Dewan Guru serta Wali Murid Angkatan 9 LTZA. Pada pagi hari ini saya akan mewakili teman-teman LTZA menyampaikan beberapa ungkapan isi hati kami tentang bagaimana 3 tahun kami di SMA Pesantren Nurul Al-Bayan Anyar. Namun sebelum itu izinkan saya sedikit bercerita. Tepatnya 1 tahun yang lalu, kalau tidak salah, pada tanggal 4 Juli 2024, saya pada saat itu akan melakukan perjalanan pulang untuk liburan. Namun sebelum itu, saya bersama beberapa teman datang menghampiri Pak Deden untuk berpamitan, karena kebetulan pada hari itu adalah hari terakhir di mana Pak Deden menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Pesantren Nurul Al-Bayan Anyar. Kami duduk dan berbincang dengan Pak Deden tentang bagaimana LTZA tumbuh selama 2 tahun terakhir di bawah bimbingan Pak Deden beserta Dewan Guru semua. Waktu berjalan dan akhirnya kami memutuskan untuk berpamitan dengan Pak Deden. Namun sebelum saya pergi, Pak Deden menyampaikan sebuah pesan, sebuah amanah terakhir yang disampaikan kepada saya. Pada saat itu beliau berkata seperti ini, Gazi, Bapak titip kuatkan LTZA. Kalian harus bisa menjaga satu sama lain. Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menguatkan satu sama lain, anak-anak yang memiliki solidaritas tinggi. Dan Bapak titip kalian semua harus bisa solid sampai lulus lengkap bersama 81 siswa. Dengan begitu percaya dirinya pada saat itu saya berkata, siap, insya Allah melaksanakan Pak Deden. Dan pada hari ini di sini saya berdiri. Laporan Pak Deden, LTZA berhasil menjaga satu sama lain, menguatkan ketiga yang jatuh. Dan insya Allah pada hari ini LTZA akan diluluskan lengkap dengan 81 siswa. Namun semua hal yang terjadi pada hari ini tidak terjadi begitu saja ya benar sekalian. Semua ini dimulai pada tanggal 11 Juli 2022. Kami semua datang berkumpul di suatu tempat yang sangat baru, bertuliskan jelas SMA Pesantren Nurul Al-Bayan Anyar. Tempat yang memiliki suasana yang begitu asik, wajah-wajah yang baru, aturan-aturan yang bahkan kita anggap tidak masuk akal, dan juga banyaknya tantangan yang siap menghantam kita secara bertubi-tubi. LTZA terbentuk dari begitu banyak perbedaan, salah satunya latar belakang pendidikan. Mungkin banyak dari kami yang sebelumnya memang sudah bersekolah di boarding school, namun tidak sedikit juga dari kami yang merasa boarding school ini adalah suatu hal yang baru dalam kehidupan kami. Mungkin banyak dari kami yang masih ingin sekolah di antar pagi dan dijemput oleh orang tua kami, pulang sekolah, bermain bersama kakak dan adik kami, ingin tetap dekat dengan keluarga kami di rumah. Bahkan tidak sedikit kami yang menangis setiap malam merindukan rumah. Namun, waktu demi waktu berjalan, LTZA mulai tumbuh. Kami menguatkan satu sama lain, sampai pada akhirnya tidak ada lagi yang takut untuk melangkah lebih jauh bersama Al-Bayan Anyar. LTZA adalah sebuah nama yang kami berikan untuk angkatan kami. Kami bukan hanya sekadar memberikan nama, LTZA berisikan doa-doa dan harapan-harapan kami. LTZA adalah singkatan dari angkatan 9 The Zera Generation. Zera ini adalah doa-doa kami. Yang pertama, Z itu adalah untuk zenit atau zenital. Ini adalah doa kami agar kelak bersama LTZA kami bisa mencapai puncak-puncak kesuksesan. Amin. Lalu yang kedua, ini untuk Ibu Lin. Ibu Lin ini artinya semangat yang berapi-api. Karena tentu saja kalau kita mau mencapai puncak kesuksesan yang tertinggi, kita tidak bisa hanya dengan usaha yang biasa-biasa saja, dengan semangat yang biasa-biasa saja. Maka ini adalah harapan kami agar kami bisa terus menumbuhkan semangat
dan mencapai puncak kesuksesan dengan semangat yang berapi-api. Lalu yang ketiga adalah religius. Kami bukan hanya ingin menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya menjadi orang yang kaya, bukan hanya orang yang memiliki banyak relasi, tapi kami mau juga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu dekat dengan Allah, anak-anak yang tidak pernah jauh dari masjid. Maka karena apa? Karena ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang ingin kita capai, setinggi apapun mimpi kita, insya Allah Allah akan selalu mempermudah jalannya. Amin ya Allah. Yang terakhir adalah achiever. Achiever ini artinya adalah mencapai. Ini adalah salah satu doa atau harapan kami yang sedikit demi sedikit mulai tercapai. Ini adalah doa di mana agar TZA bisa mencapai prestasi-prestasi, penghargaan-penghargaan seperti lomba-lomba, olimpiade, mencapai kampus-kampus PTN Impian maupun PTLN, yang dimana prestasi-prestasi dan penghargaan ini nantinya bisa menunjang hidup kita untuk mencapai puncak kesuksesan yang kita impikan. Albayan Anda bagi LTCR, khususnya bagi saya, bukan hanya menjadi sebuah wadah pendidikan, namun selama 3 tahun ini Albayan Anda menjadi saksi tumbuhnya LTCR bersama mimpi-mimpi besarnya, menjadi saksi banyaknya cerita suka dan duka, juga menjadi saksi banyaknya kenangan indah yang terbentuk. Selama 3 tahun ini Albayan mengajarkan kami begitu banyak hal, tidak hanya dalam hal akademik. Albayan juga menanamkan kepada kami nilai-nilai sosial, membentuk kami menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang memiliki semangat tinggi, pribadi yang memiliki semangat untuk berjuang, bekerja keras, pantang menyerah, memiliki sikap kepemimpinan, peduli terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Dan nilai-nilai inilah yang pada akhirnya membimbing kami pada akhir kelas 12, akhir perjalanan dari SMA Pesantren Nurul Albayan Anda. Tahun terakhir kami pada kelas 12 mungkin memang merasa berat. Tekanan datang dari berbagai arah, harapan dari orang tua, harapan dari guru, harapan dari sekolah. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman ATJA yang seringkali menangis ketika mengingat banyaknya soal-soal latihan, banyak-banyaknya try out. Mungkin beberapa dari kami pada saat ini belum bisa mencapai impian-impian kami, belum bisa membanggakan kedua orang tua kami, belum bisa mewujudkan mimpi-mimpi orang tua kami yang dititipkan kepada kami. Namun dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan ketika kita berada di Albayan, kami akan terus berusaha untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Tetapi dengan beradanya teman-teman semua di sini menjadi bukti bahwa kita semua kuat, kita semua bisa, kita semua mampu untuk melalui apapun itu halangan untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Namun semua hal itu tidak terlepas dari doa-doa, dukungan-dukungan yang motivasi yang diberikan dari orang tua kita. Mungkin kita semua tidak akan berada di sini tanpa doa-doa orang tua kita, tanpa orang tua kita menyebutkan nama kita di setiap doanya setelah sholat. Mungkin kita semua tidak akan berada di sini, tidak akan lulus dari Albayan Anda, tidak akan bisa mendapatkan prestasi-prestasi tanpa tangisan orang tua kita di setiap sepertiga malam yang mendoakan kita. Mungkin beberapa dari teman kita menganggap bahwa mimpi kita dan mimpi orang tua kita tidak selaras, tidak sejalan. Namun satu hal yang harus teman-teman tahu, sebesar apapun, sekuat apapun teman-teman nanti jadinya, teman-teman tidak akan bisa menjadi seperti itu tanpa adanya orang tua. Tidak lupa juga di balik semua ini ada para dewan guru kita
yang selalu tanpa lelah mengorbankan diri, membimbing kita sejak kita kelas 10, mengajarkan segala hal kepada kita untuk melalui apapun yang mau kita capai. Khususnya Pak Syahid. Pak Syahid merupakan salah satu guru yang kami teman-teman Al-Tizah kagumi. Beliau memang terbilang baru sebagai kepala sekolah SMA Pesantren Nurul Bayangkara. Namun Pak Syahid sebagai kepala sekolah yang baru bisa menuntun, bisa membimbing kami semua, bisa selalu hadir di tengah-tengah kami untuk menguatkan kami semua. Selain dalam bidang motivasi, Pak Syahid juga selalu meyakinkan kami bahwa mimpi-mimpi kami sebesar apapun itu pasti bisa kami capai. Perjalanan Al-Tizah yang begitu panjang selama 3 tahun akan saya analogikan seperti sebuah perjalanan pendakian gunung. Dalam pendakian gunung seringkali ada jalur yang landai atau seringkali disebut oleh para pendaki sebagai bonus. Ini sama halnya dengan Al-Tizah ketika mendapatkan prestasi-prestasi, berhasil mendapatkan nilai tinggi ketika ulangan fisika, berhasil memenangkan lomba-lomba OSN, O2SN, FLS, 2N. Ini adalah hal yang paling menyenangkan bagi Al-Tizah. Namun tidak jarang juga dalam pendakian gunung itu kita menemukan jalan yang begitu curam, batu-batu tinggi yang bahkan sangat sulit untuk kita daki. Inilah sebagai halnya rasa malas ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin latihan, ketika kita ingin mencapai sesuatu. Jalan-jalan yang curam ini adalah cobaan yang menghampiri kita. Tetapi disinilah kita semua berdiri di puncak tertinggi akhir perjalanan SMA Pesantren Nurul Bayangkara. Namun seorang pendaki tidak akan berada terlalu lama di sebuah puncak. Ada saatnya dia akan turun dari puncak tersebut dan nantinya dia akan siap untuk mendaki puncak lainnya. Sama halnya dengan Al-Tizah. Mungkin pada saat ini kalian semua masih merasa lelah karena sudah pagi, siang, sore, malam belajar untuk mencapai kampus-kampus impian. Namun ketika nanti kita mulai perjalanan baru, kita tidak akan mulai lagi dari nol karena kita sudah memiliki nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Al-Bayan. Dan mungkin 5, 10, atau bahkan mungkin 15 tahun lagi kita akan siap dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan Al-Bayan. Al-Tizah akan siap untuk melompat lebih jauh, mencapai puncak-puncak yang lebih tinggi. Akhir kata, Al-Tizah, jangan pernah takut untuk bermimpi. Setinggi apapun mimpi kalian, kalau kalian masih mau berusaha dan kalian yakin Allah selalu bersama kalian, tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. Sampai jumpa di puncak kesuksesan lainnya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang teman-teman, selamat menempuh langkah baru. Mohon dimaafkan jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Titian Tiara Cendekia Haji Fazar Maulana SE MPA.